Bang Juven. Ya, Mas Koko. Bisa diceritakan kepada Sobat Blangkoners ini ya, bagaimana merintis ini ya, kafe gunung ini? Jadi saya bilang tidak mudah. Tidak mudah. Dalam kata lain, sulit. Tapi ketika menjalaninya dan sekarang bisa ada sekalipun masih jauh daripada apa yang kami harapkan atau saya harapkan. Mungkin saya bisa pakai kata tidak mustahil juga ya kalau kita tidak mau mustahil ya, berusaha. Pemikiran positifnya ada, niatnya ada, oke, semangat dibutuhkan. Niat, semangat. Semangat. Oke, niat aja nggak cukup. Butuh semangat. Butuh eksekusi. Ya, eksekusi. Gagasannya gimana ini Bang sebetulnya Bang? Gagasan awalnya bagaimana kami bisa punya tempat seperti ini. Ya, yang namanya kafe gunung, ya. Awalnya sebelum kami punya tempat ini, ya, kami memang pernah memikirkannya. Saya tidak sendiri, saya dengan beberapa teman-teman, alumni mahasiswa, ya, dari kampus sekitar Malang sini, anak-anak yang bukan orang asli Malang. Bukan orang asli Malang. Ya, tempatnya di mana Bang? Termasuk saya. Tepatnya ada yang dari Indonesia bagian timur, NTT ya. Itu lebih di pelosok lagi yang namanya Sumba, tapi di pelosoknya lagi. Seperti Sumba Barat Daya, Sumba Barat Daya, ada tempat yang lagi pelosok. Masih lagi. Tapi kenapa mereka ada di sini? Sudah pasti karena berkuliah. Kuliah ya. Kuliah. Jadi mereka datang dengan tujuan kuliah. Statusnya pendatang kan berarti ya? Pendatang. Jadi termasuk saya, pendatang. Saya kalau saya sendiri dari Kota Kupang. Dari Kupang. Jadi kota provinsinya. Kota provinsi. Yang mungkin, dalam tanda kutip sedikit lebih ramai. Namanya kan kota administrasi. Jadi segala pengurusan memang di sana. Pusatnya lah. Ya, pusatnya di sana. Jadi bertemu dengan teman-teman ini. Jadi teman-teman yang kami orang-orang perantauan. Sering orang katakan kami ini, kalau ketemu kami, pikir kami ini orang Flores. Ya, sering dibilang Flores. Betul. Tapi sebenarnya tempatnya beda. Tapi nggak apa-apa, karena memang apa karena mereka lebih banyak di sini atau tidak, tapi untuk kami sendiri pun juga cukup banyak sebenarnya, tapi tidak banyak juga yang saya bisa ada dengan orang-orang dari mereka ini ya. Hanya saya bisa punya beberapa teman-teman yang dari Sumba, yang dari Kupang pun juga. Jadi beragam ya? Beragam, ya. Lalu munculnya gimana ini Bang? Ngobrol, kalau biasanya pendatang, mohon maaf ya. Gitaran, ngopi, cerita. Tapi ini kok menurut saya ada hal yang unik dan menarik ini. Gimana Bang? Iya, jadi kenapa saya bisa kumpul dengan mereka? Ya, sudah pasti yang pertama ada orang-orang lain yang memang punya channel-channel tertentu. Akhirnya bisa kenal mereka yang sekarang ada ini, ya lewat kegiatan-kegiatan kampus, khususnya kegiatan Kristen sebenarnya. Dari sana saya bertemu dengan anak-anak perantauan ini. Dan mereka sebenarnya bukan anak-anak yang mau berkumpul untuk pemikiran-pemikiran yang positif. Betul. Ya, hal-hal yang positif untuk dikerjakan. Jadi dari kegiatan-kegiatan semacam ini, saya coba untuk mendekati mereka, ya, untuk lebih khususnya memang karena kegiatan saya basicnya, saya kegiatannya bergereja sebenarnya. Namun ketika datang ke mereka, berbicara dengan mereka, mengenal mereka, mereka orang-orang yang sebenarnya bisa dikumpulkan dalam arti untuk hal-hal yang baik yang kami bisa kerjakan, semacam itu. Hal baik yang bisa dikerjakan. Bisa kami kerjakan. Karena bagi saya lihat sebagai orang-orang pendatang, saya pikir lingkungan, saya tidak tahu persisnya apa, tapi lingkungan itu punya gen tersendiri untuk bisa mengubah seseorang. Wah, kata-katanya Bang Juven ini luar biasa. Ya itu saya belajar dan saya lihat. Begini, maksudnya kita keluar dari orang tua kita kan ada gennya. Yes. Betul. Kalau keluarga kita baik, pasti kita anaknya baik. Kalau keluarga kita buruk, pasti terpola dengan keadaan keluarga yang buruk. Dan ketika kita keluar dengan keadaan lingkungan yang buruk, kita pasti lebih buruk. Namun tidak menutup kemungkinan, mungkin keadaan keluarga tidak terlalu baik saya katakan. Tapi ketika kita datang di satu lingkungan itu baik, itu bisa mengubah. Yang saya belajar seperti itu. Jadi ketika ketemu teman-teman ini,
mohon maaf ya, bukan artinya saya menghina suku mana tertentu sebagai anak perantauan, tidak. Tapi memang kita harus terbuka bahwa ketika kami atau saya belajar ketika ada di tempat perantauan semacam ini, apalagi kami sebagai orang-orang yang disebut orang-orang Timur, sekalipun kadang-kadang kami disamakan orang Ambon, padahal bukan gitu ya. Kita disamaratakan. Yes, betul. Orang Kupang bilang pukul rata. Pukul rata. Pukul rata. Jadi ketika kamu mana? Oh Kupang ya. Oh anak-anak Ambon itu ya. Kita dipukul rata. Artinya agak negatif. Bahasa ini agak negatif sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri.